Selamat datang di Color and Healing. Temani aku mewarnai sambil membahas satu pelajaran menarik dari buku yang sedang aku baca. Aku ingin mengajak kamu membayangkan satu hal. Ada dua orang, mereka memiliki pekerjaan yang sama, gajinya juga sama. Kondisi keluarganya juga tidak jauh berbeda. Tetapi yang satu setiap hari merasa hidupnya penuh kekurangan. Sedangkan yang satu lagi merasa hidupnya cukup dan penuh rasa syukur. Pertanyaannya, apa yang membedakan dari mereka? Apakah jumlah uangnya atau pekerjaannya? Yang membedakan adalah cara mereka memandang hidup. Di buku All You Need Is Enough, ada satu kalimat yang menurut aku sangat dalam, yaitu hidup akan terus berlimpah kalau kita senantiasa melihat kelimpahan. Sebaliknya, hidup akan terus terasa kurang kalau kita hanya melihat apa yang kurang. Semuanya adalah soal perspektif. Kalimat ini sederhana, tapi kalau benar-benar dipahami, bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Coba kita lihat contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak kamu membuka media sosial, lalu tiba-tiba kamu merasa hidupmu tertinggal? Padahal sebelum membuka media sosial, kamu bersyukur dengan pekerjaanmu. Hidupmu merasa baik-baik aja, kamu menikmati harimu. Tetapi setelah melihat orang-orang mengekspos achievement, melihat ada yang sukses di usia muda, dan tiba-tiba kamu bertanya, kenapa hidupku gini-gini aja? Padahal hidupmu sebenarnya tidak berubah dalam sekejap itu. Gajimu tetap sama, rumahmu tetap sama, keluargamu juga tetap sama. Yang berubah hanyalah fokus pikiranmu menjadi melihat apa yang belum dimiliki. Dan sejak saat itu, hidup mulai terasa kurang dan membanding-bandingkan. Ada kisah tentang dua orang pedagang di pasar. Tiap hari mereka berjualan berdampingan. Pendapatannya hampir sama. Pedagang yang pertama selalu mengeluh. Katanya dagangannya sepi lah. Katanya rezekinya kecil. Katanya hidupnya tidak adil. Sementara pedagang yang kedua justru sering tersenyum. Suatu hari orang bertanya, "Kenapa kamu selalu terlihat bahagia padahal penghasilan kalian hampir sama?" Dia menjawab, "Karena setiap bulan saya menghitung apa yang berhasil saya dapatkan, bukan menghitung kesempatan yang gagal saya dapatkan." Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung pelajaran yang besar. Seringkali kita lebih sibuk menghitung apa yang belum kita miliki daripada menghargai apa yang sudah kita miliki. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang psikologi. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mudah memperhatikan masalah daripada hal-hal baik. Ini sebenarnya mekanisme bertahan hidup. Sejak zaman dulu, manusia yang lebih peka terhadap ancaman memiliki peluang lebih besar. Masalahnya di zaman sekarang ancamannya bukan lagi hewan buas di hutan, melainkan perbandingan sosial. Otak menjadi lebih mudah menangkap kekurangan, lebih mudah mengingat kegagalan, lebih mudah fokus pada apa yang belum dimiliki. Akibatnya, meskipun hidup kita sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kita tetap merasa kurang. Bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena otak kita terus mencari apa yang belum sempurna. Kalau kecenderungan ini tidak disadari, kita akan terus hidup dengan perasaan kurang, meskipun terus menambah pencapaian. Disinilah aku memahami maksud kalimat dalam buku ini. Hidup akan terus berlimpah kalau kita melihat kelimpahan. Bukan berarti kita berpura-pura tidak punya masalah. Bukan berarti juga kita berhenti mengejar mimpi. Tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kekurangan menjadi satu-satunya hal yang memenuhi pikiran. Coba pikirkan, kalau setiap hari kamu hanya melihat apa yang belum kamu miliki,
maka sebesar apapun pencapaianmu, hidup akan tetap terasa sempit. Sebaliknya, kalau kamu mulai melihat apa yang sudah Allah titipkan hari ini, apakah itu kesehatan, keluarga, ilmu, teman yang baik, kesempatan belajar, maka hidup yang sama bisa terasa jauh lebih kaya. Jadi kelimpahan bukan selalu soal jumlah. Seringkali kelimpahan adalah soal cara memandang. Kalau ingin melatih perspektif ini, aku ingin mengajak kamu melakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, setiap malam tuliskan 3 hal baik yang terjadi hari itu, sekecil apapun itu. Yang kedua, setiap kali mulai membandingkan diri dengan orang lain, berhenti sejenak dan tanyakan, apa yang sebenarnya sudah aku miliki hari ini yang dulu pernah aku impikan? Pertanyaan ini seringkali mengingatkan kita bahwa kita pernah berada di titik yang sekarang kita anggap biasa. Dan yang ketiga, kurangi konsumsi hal-hal yang membuatmu terus merasa kurang. Bukan berarti berhenti menggunakan media sosial, tetapi gunakan dengan sadar dan bijak. Jangan sampai apa yang kamu lihat setiap hari mengubah caramu menghargai hidupmu sendiri. Aku ingin menutup dengan satu pertanyaan. Kalau hari ini Allah nggak menambahkan apapun dalam hidupmu, apakah kamu masih bisa menemukan alasan untuk bersyukur? Kalau jawabannya sulit, mungkin bukan karena hidupmu terasa kurang. Mungkin karena selama ini perhatianmu hanya tertuju pada apa yang belum ada. Padahal kebahagiaan seringkali tidak dimulai ketika hidup berubah. Kalau hari ini kamu mendapatkan satu pelajaran dari video ini, semoga ini yang kamu ingat. Hidup yang berlimpah tidak selalu dimiliki oleh orang yang mempunyai paling banyak, tetapi oleh orang yang mampu melihat banyaknya hal baik yang sudah ia miliki. Kalau kamu setuju dengan kalimat ini, tuliskan kata perspektif di kolom komentar. Aku ingin tahu, setelah menonton video ini, hal apa dalam hidupmu yang ternyata selama ini sudah menjadi sebuah kelimpahan, tetapi sering kamu anggap biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channel ini dengan aktifkan tombol lonceng agar ketika aku bikin video lagi, langsung ada notifikasi masuk ke akunmu. Sampai bertemu di video berikutnya.